Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baiklah lanaku, pada kesempatan yang baik ini, pada pagi hari ini kita akan belajar materi pelajaran akidah akhlak. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang ikhtiar. Ikhtiar. Pengertian ikhtiar. Secara bahasa, kata ikhtiar berasal dari bahasa Arab, yaitu ikhtaro yakhtaru ikhtiaran, yang berarti memilih atau berusaha. Secara istilah, arti dari ikhtiar adalah melakukan suatu kegiatan untuk memperoleh suatu hasil yang dikehendaki. Dasar Al-Quran tentang ikhtiar ada di surat Al-Jumu'ah ayat 10. Perintah ikhtiar adalah sebagai berikut: فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, yang artinya, apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyak agar kamu beruntung. Surat Al-Jumu'ah ayat 10. Bentuk-bentuk ikhtiar. Fatimah belum lancar membaca Al-Quran. Ketika ulangan harian membaca Al-Quran, ia tidak tuntas karena hanya memperoleh nilai 6. Karena ia merasa malu kepada teman-temannya, ia mengikuti kegiatan baca tulis Al-Quran yang diselenggarakan di sekolah. Hanya beberapa bulan saja, akhirnya ia sudah lancar membaca Al-Quran. Kita lanjut ke dampak positif ikhtiar. Apa saja dampaknya? Dampak positifnya, yang pertama, merasakan kepuasan batin karena dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri, walaupun dengan susah payah. Yang kedua, terhormat dalam pandangan Allah dan sesama manusia karena sikap perwira yang dimiliki. Ketiga, dapat berlaku hemat dalam membelanjakan harta karena hasil yang dicapai memerlukan usaha keras. Cara membiasakan diri berikhtiar. Caranya bagaimana? Pembiasaannya. Yang pertama, giat dan bersemangat dalam melakukan suatu usaha. Yang kedua, tekun dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan terhadap dirinya.
Yang ketiga, pandai memanfaatkan waktunya untuk hal-hal yang positif. Ketiga, tidak mudah putus asa dalam menghadapi suatu kesulitan. Keempat, berusaha untuk mendapatkan cara baru dalam memajukan usahanya. Yang keenam, memiliki semboyan bahwa bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan hidup lebih mulia daripada meminta bantuan. Materi yang kedua yang akan kita bahas yaitu tentang tawakal. Kata tawakal berasal dari bahasa Arab, yaitu tawakkala yatawakkalu, tawakkalan, yang berarti bersandar, berserah diri, mewakilkan. Menurut istilah, tawakal berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau menyerahkan suatu urusan kepada kebijakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur segala-galanya. Tawakal kepada Allah dilakukan setelah berusaha secara maksimal. Menurut Imam Al-Ghazali dalam bukunya Muhasafah Al-Kul menjelaskan arti tawakal, yaitu menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah tawakal di dalam Al-Quran ada di surat Ibrahim ayat 11 yang berbunyi, wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun, yang artinya, dan hanya kepada Allah sajalah hendaknya orang-orang mukmin bertawakal. Berikutnya ada di surat Ali Imran ayat 159 yang berbunyi, fa idza azamta fatawakkal 'alallahi innallaha yuhibbul mutawakkilin, yang artinya, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Selanjutnya ada di surat Al-Maidah ayat 23 yang berbunyi, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, yang artinya, dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. Surat Al-Maidah ayat 23. Tawakal hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal yang ditujukan kepada selain Allah termasuk perbuatan syirik yang harus dijauhi oleh setiap mukmin. Bentuk-bentuk tawakal. Ayah dan ibu adalah petani kecil. Ia mendambakan agar Ahmad kelak menjadi anak soleh yang cerdas. Sebagai muslimin dan muslimah yang taat beragama, setiap hari mereka selalu berdoa dan bertawakal kepada Allah. Semoga keluarganya hidup tentram di bawah ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dampak positif tawakal apa saja? Yang pertama, memperoleh ketenangan jiwa karena merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memperoleh kepuasan batin karena keberhasilan usahanya mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, memperoleh keteguhan hati, istiqomah, sehingga tidak mudah goyah hatinya karena pengaruh lingkungan. Yang keempat, menumbuh kembangkan kesadaran akan kelemahan dirinya, mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur segala-galanya.
Cara membiasakan diri bertawakal apa saja? Bagaimana caranya? Bagaimana pembiasaannya kepada diri kita sehingga nanti kita memiliki yaitu sifat untuk bertawakal kepada Allah. Yang pertama, menyadari bahwa dirinya lemah, terbukti sering mengalami kegagalan. Yang kedua, bertawakal dilakukan setelah berusaha sesungguh-sungguhnya. Yang ketiga, waktu bertawakal memperbanyak doa kepada Allah agar usahanya berhasil baik. Anak-anakku, marilah kita renungkan diri sejenak agar materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang ikhtiar dan tawakal agar menjadi suatu sikap, menjadikan akhlak terpuji bagi kita semua. Kita semua memiliki akhlak yang terpuji itu, yaitu selalu berikhtiar dan bertawakal kepada Allah. Jika seseorang mengharapkan sesuatu, jika kita mengharapkan sesuatu, misalnya perubahan nasib kita, mendapatkan rezeki, ilmu, kelulusan ujian, kesehatan, dan sebagainya, maka kita harus melakukan suatu upaya lahiriah secara aktif dan nyata, dan inilah yang disebut ikhtiar atau usaha. Di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 dikatakan, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Surat Ar-Ra'd ayat 11 merujuk pada ayat di atas. Berikhtiar adalah wajib bagi kita untuk berikhtiar, selalu berusaha. Tidak ada kata putus asa. Maka barang siapa yang mau berikhtiar, ikhtiarnya akan dicatat sebagai ibadah, akan dicatat oleh Allah sebagai ibadah bagi kita. Jika ikhtiarnya membuahkan hasil, maka setidaknya ia akan mendapat dua keuntungan. Apa saja dua keuntungan itu? Yang pertama, ia akan memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ia akan mendapat keberhasilan atau manfaat dari apa yang telah ia usahakan. Tetapi jika ikhtiar kita belum berhasil, maka setidaknya kita akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita sabar, maka ia akan mendapatkan pahala yang berlipat. Maka anak-anakku, berusaha ikhtiar itu wajib, karena hidup kita adalah sebuah proses yang butuh yang namanya kesabaran. Sesudah berusaha, maka hendaknya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan arti menyandarkan, berserah diri kepada Allah dalam menghadapi segala kepentingan, baik yang berupa kenikmatan maupun yang berupa kesukaran. Baiklah anak-anakku, semoga materi pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua.
Pak Razi akhiri, wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.